Oke, kita balik lagi untuk membahas soal latihan yang ketujuh. Ini adalah soal terakhir ya dari soal latihan teman-teman. Eh, Next, masih ada 3 soal prediksi yang mungkin bisa dipelajari, mana tahu keluar di ulangan ya. Oke, nah sekarang kita pelajari dulu soal yang ketujuh. Ini mungkin kelihatannya kayak ribet ya, karena ada 3 benda dihubungin dengan 2 tali dan 2 katrol. Aduh, jangan pusing ya. Karena ini sebenarnya soal yang sangat simpel. Oke, langkah pertama yang harus dilakukan adalah pertama kamu gambarkan dulu diagram gayanya ya. Oke, nah ini langsung aja. Ini pastinya ada gaya berat di sini. Ada WP, ini ada gaya berat R, saya kasih nama WR. Ini ada gaya berat Q, saya kasih nama WQ. Oke, kemudian karena benda Q-nya nempel di meja, nah di sini pasti ada gaya normal ya, saya kasih nama NQ. Kayak gitu. Kemudian karena ada tali, nah ini kan kalau kamu lihat ya, ini kan talinya pasti adalah tali yang berbeda nih, karena kalau kamu ambil gitu talinya kan jadinya 2 tali ya. Jadi kamu harus ingat di sini ada T1 dan T2. Oke. Nah, tapi ingat kalau ini kan dia masih 1 tali ya. Nah, ini kan masih 1 tali nih. Jadi tegangan talinya masih sama. Jadi saya masih boleh kasih namanya sama. Contohnya ini T1, ini juga T1. Karena masih tali yang sama. Kayak gitu, oke. Nah, kemudian yang ini kan juga tali yang sama ya. Tapi karena beda dengan yang tadi, saya kasih nama ini T2, ini juga T2. Karena mereka masih satu kesatuan talinya. Kayak gitu. Nah, ini yang perlu diingat nih. Masanya ya. Masanya dalam 400 gram, 1000 gram, dan 600 gram. Nanti tugas teman-teman mengubahnya ke dalam kilogram. Kayak gitu. Kemudian, nah ini permukaan benda licin. Ini artinya kan di sini tidak ada gesekan ya. Tidak ada gesekan berarti ya udah aman, kamu nggak perlu gambar gaya gesek. Nah, yang paling enak ngerjain soal yang dia licin adalah kamu nggak perlu cek lagi bendanya gerak atau enggak, karena bendanya pasti gerak kalau ditarik. Kalau licin. Kayak gitu. Nah, pertanyaannya adalah ini kan ceritanya benda Q ada di tengah-tengah. Benda Q ditarik sama benda P dan benda R. Nah, pertanyaannya siapa yang lebih kuat? Ya, harusnya secara logika kamu bisa tahu sih. Ya, yang lebih kuat pasti yang masanya lebih besar, kan gitu ya. Oke, jadi ya kita coba aja dulu lah ya. Ini masanya kita ubah dulu ke kilogram ya. Ini jadinya 0,4 kg. Yang ini jadinya 1 kg, yang ini jadinya 0,6 kg. Oke, maka kita cari dulu WP. WP itu berarti MP kali G. Ya, WP-nya berarti ini sama dengan 0,4 kali 10. WP-nya sama dengan 4 Newton. Kemudian WQ-nya ini berarti MQ kali G. Ya, berarti WQ-nya ini sama dengan 1 kali 10. WQ ini sama dengan 10 Newton. Kayak gitu. Kemudian WR ini berarti MR kali G ya. WR-nya ini sama dengan 0,6 kali 10. WR-nya itu sama dengan 6 Newton. Ya, jadi biasakan cari dulu gaya beratnya. Jadi nanti pas kamu mau hitung, kamu nggak usah cari-cari lagi gitu ya. Nah, sekarang ini nilainya saya tulis dulu di sini ya. Ini WP nilainya adalah 4 nih. Ya, 4 ke bawah. Kemudian ini WQ-nya ini 10 ya. WR-nya ini 6. Nah, ini pertanyaannya adalah berapa sih percepatan dan tegangan tali yang bekerja? Nah, ini kan sistem ya. Kalau kamu mau nyari percepatan, berarti ingat kamu harus melihat pada arah lintasan geraknya. Kayak gitu ya. Ini saya hapus dulu biar agak bersih. Oke. Nah, lintasan geraknya gimana sih? Kan nggak mungkin ini bergeraknya seperti ini kan, atau nggak mungkin ini geraknya seperti ini kan. Maka buat dulu lintasan geraknya. Ini untuk benda P, ini pasti dia bakalan bergerak di sumbu Y. Oke. Kemudian benda Q ini bakalan bergerak di sumbu X. Oke. Kemudian benda R ini akan bergerak di sumbu Y. Ini. Oke. Jadi kalau kamu mau nyari percepatan, ya, cari percepatan. Oke. Yang kamu lihat apa? Yang kamu lihat lintasannya.
yang kamu lihat pada arah lintasan geraknya. Jadi yang kamu pakai ya hanya gaya-gaya yang ada di lintasan itu aja, kayak gitu. Oke, contohnya nih WP ya. WP ini berada di lintasan gerak, kemudian T1 nih berada di lintasan gerak T1, kemudian nah ini NQ sama WQ itu tidak berada pada lintasan gerak, kan beda ya, beda sumbu ya, kayak gitu, jadi nggak usah dimasukin. Kemudian T2 ini di lintasan gerak, T2 di lintasan gerak, kemudian ini WR-nya ya di lintasan gerak. Nah sekarang coba deh kamu prediksi dulu ya, ini kira-kira benda Q-nya bakalan ketarik ke kanan apa ke kiri? Ya, disimpan jawabannya ya. Oke. Harusnya secara logika ya, benda Q ini akan bergerak ke kanan. Kenapa? Kalau kamu lihat di lintasan gerak, yang berfungsi untuk saling tarik-menarik itu adalah WP 4 Newton dan WQ 6 Newton. Nah, berarti lebih kuat yang mana? 6 Newton kan? Bu, tapi kan WQ-nya 10 Newton. Nggak ngaruh, kan dia nggak di lintasan gerak. Kayak gitu. Oke, jadi saya mencoba pakai cara yang pertama ya. Cara yang pertama analisis keseluruhan. Kayak gitu, oke. Jadi saya cari A di sini ya. Kalau analisis keseluruhan pasti hanya bisa cari A ya. Oke. Ini saya cari A. Kayak gitu. Oke, nah ini saya kecilin dikit ya. Nah, jadi langsung aja analisis keseluruhan, karena kan ini licin pasti dia gerak, jadi langsung sigma F ini sama dengan massa total kali A. Oke, karena dia adalah keseluruhan, maka masanya juga harus massa keseluruhan, massa total. Itu jadi nanti ini sigma F-nya gimana Bu? Kamu langsung aja nih WP. Oh ya, tentukan tanda plus minus dulu ya. Ini berarti tadi arah geraknya gini ya. Nah, arah geraknya gini ya. Jadi P-nya naik, Q-nya ke kanan, R-nya turun. Oke, maka WP-nya plus atau min? Karena ke bawah, seperti ini min. Oke, tegangan tali yang ke atas ini positif, yang ke bawah ini negatif, yang ke kanan ini positif, yang ke kiri ini negatif, yang ke kanan positif, yang ke kiri negatif, yang ke bawah positif, yang ke atas negatif, WR-nya positif. P-nya tapi kalau analisis keseluruhan kan nanti T-nya habis ya. Karena ini kan jadinya plus T min T plus T min T plus T min T, habis. Jadi kamu langsung ke gaya lain aja, T-nya nggak usah ditulis. Oke, jadi langsung aja nih. Ini kan mulai kita start dari sini ya, cari gayanya. Oh, di sini ada min WP, maka tulis min WP. Oke, keliling, 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 keliling. Kemudian udah deh, cuma ketemu plus WR ya, plus WR. Bu, kok NQ sama WQ enggak? Kan beda sumbu, nggak usah ditulis kalau beda sumbu ya. Ini sama dengan massa total. I MP tambah NQ tambah MR dikali. Oke, kita masukin nilainya. Min WP, WP-nya itu 4, WR-nya itu 6, massa totalnya ini berarti 0,4 tambah 1 tambah 0,6. Oke, kita hitung min 4 tambah 6 ini berarti 2, ini sama dengan 0,4 tambah 1 tambah 0,6 ini juga 2 ya. Maka A itu sama dengan ya 2 bagi 2 ya. Oke, bentar ya, ini saya turunin biar nggak kepotong nanti tulisannya. Oke, ini 2/2, ini sama dengan 1 meter per second. Udah deh, jadi kita tahu nih kalau A-nya itu adalah 1 meter per second. Kayak gitu. Nah, sekarang tugas teman-teman adalah mencari tegangan tali. Bu, tegangan talinya ada 2 loh, ada T1 sama ada T2, gimana ya? Berarti kamu analisis bendanya satu persatu. Kayak gini, jadi ini saya coba, sebenarnya teman-teman kalau ada bendanya ada 3 kayak gini nggak harus analisis 3-3-nya sih, hanya untuk cari T, karena kan kamu udah punya ini ya, udah punya percepatannya tadi si 1 meter per second kuadrat itu.
Jadi sebenarnya nggak perlu cari sih gitu. Oke, aduh, ini saya pindah aja ya biar indah melihatnya ya, gitu. Oke, nah jadi tapi nanti teman-teman boleh pilih deh. Kalau saya sih nanti akan melihat benda yang mana ya, kamu lihatnya mana yang paling simpel. Sekarang kita lihat dulu masing-masing ya. Oke, ini untuk benda P. Oke, benda P. Kamu lihat nih. Di sini kan ada benda P ya, saya gambar. Ini kayak gini. Ini ada WP ke atas, kemudian kan ada tegangan tali. Tegangan tali yang kita pakai yang paling dekat dengan benda yaitu yang ke atas ya. Nah, di sini tegangan talinya namanya adalah T1. Oke, kemudian untuk benda Q. Oke, ini kalau digambarin berarti jadinya gini. Ini gini ya. Di sini ada WQ. Dan di sini ada NQ. Kemudian, nah kamu lihat di sebelah kanan ini ada tegangan tali yang paling dekat dengan benda yang ke kanan ya. Nih, yang paling dekat dengan benda yang ke kanan itu namanya T2. Kemudian di sebelah kiri ini ada yang paling dekat dengan benda, ini yang ke kiri. Ini namanya T1. Oke, gitu. Oke, kemudian untuk benda R, ya benda R ini, oke, ini ada WR. Nah, tegangan tali yang paling dekat dengan benda R itu yang ke atas, itu namanya adalah T2 ya. Kamu lihat gambar di sini ya. Gitu. Oke, nah tadi kan kita kebetulan udah tentukan tanda plus minus ya. Ini, maka ini WP yang ke bawah ini tandanya min. Kenapa? Karena benda P kan bergerak ke atas. Yang T1 ini plus. Kemudian T1 yang ke kiri, ya ini tadi tandanya negatif ya. Berarti ini min. Yang ini plus. NP sama NQ sama WQ gak usah masukin karena beda sumbu. Ini T2 yang ke atas ini tadi min. Ya, maka ini min. WR-nya plus. Oke, kita coba analisis satu persatu ya. Nah, ini langsung aja sigma F ini sama dengan M kali A. Karena benda P berarti MP gitu ya. Nah, ini kan jadi persamaannya menjadi T1 min WP ini sama dengan MP kali A ya. T1 min, nah WP-nya kan kamu udah dapat 4. 4 ini sama dengan MP kali A. MP-nya 0,4. A-nya kan kamu udah punya ya tadi ya. 1. Maka T ini sama dengan 0,4 kali 1 0,4. 4-nya pindah jadi tambah 4. Maka T-nya ini sama dengan 4,4 Newton T1 ya. Nah, coba. Saya udah dapat T1 loh. Padahal saya hanya analisis benda P. Nah, gitu. Oke, nah sekarang benda Q. Ini langsung pakai sigma F ini sama dengan MQ karena benda Q kali A ya. Oke, ini saya langsung buatnya min T1 ditambah T2 ini sama dengan MQ-nya 1, A-nya 1 ya. Nah, ini kan kalau kamu lihat kan T1 tambah T2 ya. Nah, kalau kamu lihat kan di sini syaratnya kamu harus punya, kalau nggak T1 ya T2. Nah, kebetulan kan T1 kan kita udah cari nih tadi. Nah, jadi langsung min 4,4 ditambah T2 ini sama dengan 1. Oke, maka T2 ini sama dengan 1 ditambah 4,4. Maka T2-nya nilainya adalah 5,4 Newton. Oke, gitu. Oke, jadi T1, T2 udah dapat, tapi nggak apa, kita coba cari lagi buat yang benda R ya. Sigma F ini sama dengan MR kali A. Itu maka ini persamaannya menjadi min T2 ditambah WR ini sama dengan MR kali A ya. Ini ceritanya ya, anggaplah kita tuh belum tahu T2 ya ceritanya. Jadi min T2 ditambah pura-pura nggak tahu ya. WR-nya tadi adalah 6, maka 6 ini sama dengan MR-nya 0,6.
dikali A-nya 1. K min T2 ini sama dengan 0,6, ya, 6-nya pindahin ke kanan jadi min 6. Min T2 ini sama dengan min 5,4. T2 sama dengan, ini negatif habis ya, itu jadinya 5,4 Newton. Oke, jadi kalau kamu lihat ya, mau pakai cara yang manapun, analisis benda apapun, nilainya pasti sama nih. T1 yang 4,4, T2 ya 5,4 gitu. Jadi kalau saya disuruh milih, biasanya sih ya, saya akan menganalisis benda P dan benda R. Kenapa? Karena kalau kamu lihat di sini kan, kamu kan mau nyari tegangan tali itu. Tegangan talinya cuma satu di sini, sisanya adalah gaya berat. Yang ini juga benda R, tegangan talinya hanya ada satu, sisanya gaya berat. Tapi coba kamu lihat di benda Q, benda di tengah-tengahnya. Ini tegangan talinya ada 2 nih. Ya sebenarnya nggak masalah sih, hanya kamu bayangin kalau tadi kamu cari tegangan tali satunya salah nih. Misalnya ya, ini tadi kamu nyari tapi salah, ya pasti T2-nya juga salah dong. Ya untuk memperkecil resiko salah, makanya saya pakai cara yang ini, benda P dan benda R. Tapi sebenarnya itu bebas sih, terserah kamu aja. Oke, yang penting teliti ya. Gitu. Oke, sekian untuk soal yang ini, agak panjang tapi gampang ya. Semoga teman-teman paham, selamat belajar dan Tuhan memberkati.